Saya Ozi Arianti. Saya Novita Juliani. Saya Sarli Putri Dipiona. Saya Eliza Febriani. Kami dari Prodi Tadris IPA dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan, dosen pengampu Bapak Ahmad Walid. Kami di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Pendidikan menurut para ahli di Indonesia. Oke guys, selamat menyaksikan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabto Wadoyo. Saya di sini akan menjelaskan teori pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan undang-undang. Menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya Ozi Arianti akan menjelaskan teori pendidikan menurut Imron dan Slamet. Yang pertama dari Imron pada tahun 1996. Belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang berasal dari dalam diri seseorang yang relatif tetap karena berasal dari sebuah pengalaman. Sedangkan menurut Slamet 2003, Slamet mengambil dari dunia psikolog, di mana belajar merupakan sebuah proses berubahnya tingkah laku seseorang yang berasal dari interaksi siswa dan lingkungannya. Hal ini dilakukan guna memenuhi semua kebutuhan yang berbeda-beda. Perkenalkan, nama saya Novita Juliani. Saya akan menyampaikan teori menurut ahli Muhammad Surya. Menurut ahli Muhammad Surya berpendapat dengan belajar merupakan sebuah proses usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing individu untuk bisa memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selain itu, belajar sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Bagi Muhammad Surya, belajar kembali pada masing-masing personalnya untuk mau belajar dan mengerti hasil yang bisa didapat dari belajar itu sendiri. Sedangkan menurut Sisdiknas, pada dasarnya pengertian Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Febriani. Saya akan menjelaskan teori dari Jamara, yaitu belajar bisa diartikan sebagai suatu kegiatan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Ketika melakukannya, gerak tubuh harus terlihat sejalan dengan proses jiwa agar bisa mendapatkan dan melihat adanya perubahan. Perubahan yang didapatkan tentu bukan hanya perubahan dari fisik, namun perubahan jiwa yang lebih penting. Sebab dengan adanya perubahan jiwa, maka berpengaruh pada perubahan fisik atau perubahan jasmani. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Perkenalkan, nama saya Sarli Putri Dipiona akan menyampaikan teori tentang haji Hornei Sahibi. Adalah proses yang terus abadi dari penyesuaian yang bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar pada kehidupan, seperti presentasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat hubungan p dan akhiran, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau pembuatan mendidik. Secara bahasa,
definisi pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.